Bayangkan diri Anda meluncur perlahan di atas perahu kayu tradisional di bawah hutan hujan tropis yang menjulang tinggi, menyusuri sungai sekonyet yang keruh namun penuh misteri. It is something to do in Taman Nasional Tanjung Putih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Penanti Samaho, mahasiswa manajemen bisnis pariwisata Universitas Indonesia. Video kali ini saya akan menganalisis Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kalimantan Tengah. Data yang saya peroleh berasal dari beberapa situs web dan para content creator. Alasan saya memilih mengambil dari situs web karena saya yakin situs web memiliki data yang kredibel dan para content creator yang memiliki pengalaman langsung dengan destinasi wisata tersebut. Alasan saya memilih keduanya supaya saya dapat membandingkan data-data dari kedua hal tersebut. Beberapa cuplikan video yang ada di video saya ini saya ambil dari sosial media dan saya sudah mendapatkan izin dari pemilik video tersebut. Taman Nasional Tanjung Puting adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebuah permata hijau di Kalimantan Tengah yang menyimpan sejuta kisah kehidupan liar, terutama kisah para hewan ikonik kita, orangutan. Orangutan are something to see in Taman Nasional Tanjung Puting. Namun, seperti halnya permata berharga, keberadaan Taman Nasional ini menghadapi berbagai dinamika. Mari kita bedah SWOT dari Taman Nasional Tanjung Puting. Strength, magnet orangutan yang tak tertandingi. Kekuatan utama Tanjung Puting adalah statusnya sebagai habitat orangutan terbesar di dunia. Ini bukan hanya sekedar klaim, melainkan kenyataan yang menarik ribuan peneliti dan wisatawan dari penjuru bumi. Di Taman Nasional Tanjung Puting terdapat Camp Lee Cay, pos penelitian legend yang didirikan oleh seorang konservasionis, Dr. Birute Galdikas. Fungsi utamanya adalah merawat orangutan yang menjadi korban perdagangan ilegal atau kerusakan habitat, serta untuk melatih mereka agar dapat bertahan hidup di alam bebas dan dilepaskan kembali. Selain itu, tempat ini juga menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata yang memungkinkan pengunjung melihat orangutan di dekat. Camp Lee Cay menjadi bukti nyata dedikasi konservasi jangka panjang yang sangat menarik. Selain orangutan, taman ini adalah surga keanekaragaman hayati. Ada bekantan berhidung panjang yang pemalu, beruang madu, buaya, hingga burung-burung eksotis. Aspek-aspek ini, terutama daya tarik orangutan dan keanekaragaman hayati, menjadi attraction utama yang membuat Tanjung Puting unik dan berharga. Weakness, tantangan logistik dan ekologis. Di balik pesonanya, Tanjung Puting memiliki tantangan internal. Infrastruktur masih menjadi kendala, seperti akses transportasi atau accessible dan fasilitas atau amenities di dalam area masih terbatas, membuat perjalanan terasa sedikit menantang bagi sebagian orang. Contohnya adalah perahu klotok tradisional yang menjadi satu-satunya moda transportasi utama di Sungai Sekonyar. Lalu weakness yang selanjutnya, rentan mengalami bencana. Secara ekologis, sifatnya sebagai hutan rawa gambut menjadikannya sangat rentan mengalami bencana ekologis seperti kebakaran hutan, menjadi momok tahunan, mengancam habitat vital bagi seluruh satwa di dalamnya. Opportunity, potensi ekowisata yang belum tergali. Di era meningkatkan kesadaran lingkungan, Taman Nasional Tanjung Puting memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi ekowisata premium dunia. Statusnya sebagai cagar biosfer UNESCO membuka pintu lebar untuk kolaborasi internasional, pendanaan konservasi, dan dukungan teknis. Aspek ini meningkatkan ancillary atau kelembagaan pengelolaan. Ada ruang luas untuk mengembangkan paket wisata yang lebih beragam, fokus pada birdwatching, fotografi alam, atau kunjungan edukatif ke desa-desa penyangga. Ini adalah peluang emas untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sambil menjaga kelestarian alam. Peluang selanjutnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan pariwisata ini membawa dampak ekonomi pariwisata positif bagi masyarakat sekitar dan perekonomian daerah. Pariwisata menghasilkan pendapatan dan lapangan pekerjaan baru, misalnya bagi para pemandu wisata, pemilik perahu klotok, pengelola penginapan, dan penjual makanan khas Kalimantan yang dapat dinikmati di atas klotok. Sektor pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Street, konservasi alam. Ancaman yang membayangi sangatlah nyata dan mendesak. Konservasi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di perbatasan taman adalah musuh utama, menciptakan fragmentasi habitat dan konflik manusia satwa. Perubahan iklim memperburuk ancaman kebakaran hutan, belum lagi bahaya laten dari perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar yang mengintai. Bahkan pariwisata itu sendiri, jika tidak diatur dengan bijak, bisa menjadi ancaman dalam bentuk polusi sampah dan gangguan terhadap perilaku alami satwa. Ancaman yang selanjutnya adalah pengelolaan yang kurang baik. Potensi pariwisata tidak terkelola dengan baik juga dapat menimbulkan dampak negatif. Peningkatan kunjungan wisata terutama yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan habitat orangutan dan peningkatan polusi. Secara sosial, peningkatan kunjungan dan permintaan barang serta jasa dapat memicu inflasi dan kenaikan harga yang dapat merugikan penduduk lokal. Taman Nasional Tanjung Puting adalah permata yang rapuh. Masa depannya bergantung pada keseimbangan antara memanfaatkan kekuatan uniknya untuk pariwisata berkelanjutan dan mitigasi ancaman serius yang mengintai di balik rimbunnya hutan. Ini adalah panggilan bagi kita semua, seperti pemerintah, pengelola, wisatawan, dan masyarakat lokal untuk memastikan sang manusia hutan dan rumah tetap lestari untuk generasi mendatang. Masuklah sebagai tamu, keluar sebagai penjaga. Biarkan suara alam yang damai ini mengingatkan kita akan tanggung jawab untuk melestarikan paru-paru dunia.